Om Swastiastu. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Adat Dilekungkang, yaitu kalian pasti pada tahu, salah satunya adalah arak. Kita akan membahas bagaimana produksi arak yang ada di Dilekungkang. Yuk, ikuti perjalanan kita. Swastiastu. Swastiastu. Jangan begini dong. Begini. Ada yang pola. Begini Jero, untuk kedatangan saya ke sini ada yang beberapa hal ingin saya tanyakan. Ini terkait dengan kearifan lokal yang ada di Desa Adat Dilekungkang khususnya. Ini masalah tentang produksi arak. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada peraturan gubernur ini. Nah, sekarang tanggapan Jero bagaimana tentang peraturan gubernur ini? Baik, Bapak Ngah, artinya hari ini kedatangan Pak Ngah bersama teman-teman ingin mengetahui hubungan antara produksi arak dikaitkan dengan Pergub nomor 1 tahun 2020 berkaitan dengan legalitas arak. Tentunya masyarakat yang di sini yang sampai saat ini melanjutkan produksi arak itu secara tradisional atas nama Gusti Putu Tambun. Nah, beliau itulah yang melanjutkan produksi arak secara tradisional di Banjar Dilekungkang ini, dan apresiasi sekali karena masih ada warga saya sendiri yang masih mau melanjutkan tradisi atau kearifan lokal yang sudah turun temurun. Mungkin dulu banyak, hampir 50% lah warga saya di sini produksi arak secara tradisional dengan sistem penjualan. Mungkin Pak Ngah nanti bisa melihat secara langsung ke sana. Itu sudah bagus lah mau melanjutkan tradisi. Cuman, dan alangkah baiknya, bukan cuman, sekarang adanya Pergub tahun 2020 nomor 1 ini, artinya produksi arak itu dilegalkan. Artinya kalau dulu mungkin ketar-ketir mereka, artinya ada rasa ketakutan kalau produksi arak berlanjut, sudah ada araknya, tiba-tiba ada tugas yang artinya menyita barangnya, araknya, makanya ketakutan mereka. Nah, dengan adanya legalitas Pergub ini, mereka bisa memproduksi arak secara legal, secara resmi, tanpa adanya rasa ketakutan dari pihak berwajib, ada sidak dan lain sebagainya, Pak. Nah, dan ke depan harapan saya selaku Kalian Banjar Dinas atau Kepala Lingkungan di sini, tentunya dengan adanya dilegalkan arak ini, mungkin generasi muda penerus tidak hanya nanti ke pariwisata dan yang lain, mau melanjutkan produksi arak secara tradisional ini. Tentunya satu, untuk ekonomi lebih baik, dan yang kedua melanjutkan budaya dan kearifan lokal yang jarang dimiliki di Bali. Di Bali mungkin cuma satu-satunya Pak, di Dilekungkang ini yang produksi arak yang notabene yang sudah ternama lah. Ya. Oh, arak Dilekungkang itu udah memang, mudah-mudahan usaha kita bersama ada berkat Tuhan yang dewasa ini bisa berjalan lancar untuk ke depan untuk masyarakat kita yang di sini. Swastiastu. Swastiastu. Oke, lagi. Nggih, semua Jero. Ampura Jero, mengganggu niki di kedatangan tiang mriki.
bersama tim ini menanyakan tentang kearifan lokal yang ada di Lekungkang, khususnya produksi arak. Nggih, lurus. Nggak apa-apa. Niki bagaimana perkembangan perjalanan arak niki ring di Lekungkang dari zaman dulu sampai sekarang dari pandangan Jero Bendesu? Nah, kalau perjalanan arak atau proses kegiatan pembuatan arak di Dusun Jelekungkang, khususnya Bali Selatan, semenjak tiang sendiri saya lahir, kegiatan kramol sudah ada, dan perkembangannya pada saat itu kalau tidak salah tahun 1970-an saya lahir. Saya sudah menemui kegiatan warga Banjar adat Jelekungkang sudah melakukan kegiatan pembuatan arak. Lanjut, sekian tahun semakin menurun kegiatan kramol dalam hal pembuatan arak ini. Nah, mungkin hal-hal yang mengakibatkan menurunnya kegiatan proses pembuatan arak ini, satu, nah kadang-kadang dari kegiatan kramol atau warga di sini, nah kebanyakan anak-anak muda itu tidak meminati untuk naik pohon kelapa atau memanjat pohon kelapa, karena dalam proses pembuatan arak ini awalnya dari mencari air kelapa itu prosesnya naik pohon kelapa. Nah, sampai belasan meter, itu berisiko tinggi fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi ekonomi. Nah, kadang-kadang anak muda itu tidak mau melakukan kegiatan, istilahnya ruwet, juga istilahnya akibatnya fatal karena memanjat terlalu tinggi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kadang-kadang dari pihak pemerintah atau pihak berwenang, warga yang menjual arak ini, nah kadang-kadang disita, sampai wajib lapor, dilarang untuk membuat proses arak ini dalam jumlah yang banyak. Itu memang ada seperti itu. Nah, karena dulunya sifatnya ilegal. Ya, nah, itu yang menyebabkan perkembangannya semakin hari semakin menurun, istilahnya peminat warga untuk membuat arak itu. Oh, jadi dari tahun 70-an itu terjadi penurunan produksi. Kurang lebih 1980-an. 80-an ya. Ada sampai sekarang. Untuk saat ini tahun 2000-an lah. Ya. Itu ada berapa kakak yang memproduksi lah. Kalau tidak salah masih bisa dihitung dengan jari. Masih bisa dihitung dengan jari. 4 orang atau 4 kakak lah istilahnya masih memproduksi. Nah, saya mengharap mungkin karena fungsi arak itu berkelanjutan ke depannya, di samping itu juga dari pemerintah juga istilahnya sudah legal Ya. bisa memproduksi arak dalam jumlah yang cukup, juga diberikan kelonggaran oleh pemerintah. Mungkin dari Bapak Gubernur sudah memberikan izin untuk proses pembuatan itu, makanya ke depan ini mungkinlah kramol atau warga minatnya akan menambah lagi. Peran fungsi arak itu di masyarakat itu bagaimana besarnya? Nah, itulah makanya saya mengharap kramol atau warga
bisa lebih banyak untuk melakukan kreativitas ini atau melakukan kegiatan ini, karena fungsinya ke depan itu saya pikir banyak. Dalam hal kegiatan Yadnya, semua unsur Panca-Yadnya itu ada unsur atau memakai sarana arak itu, termasuk tuaknya. Nah, di sini ada tuak, ada ya. arak. Nah, yang maksud dengan tuak ini adalah sebelum diproses, sebelum ada proses penyulingan air dari kelapa itu, Yang baru turun itu ya. ya, yang baru diproses di atas, yang disebut di sini istilahnya ngirisin. Nah, yang masih mentah itu disebut tuak. Yang setelah diproses, disuling itu disebut arak. Nah, kedua inilah barang ini dipergunakan sebagai sarana upacara, tuak dan arak. Tabuhan, tuak, arak, berem. Nah, itu dalam proses budayaannya itu semua itu berjalan, semua itu memakai sarana tuak, arak. Makanya untuk ke depan mudah-mudahan ini sambil melengkapi sarana upacara Yadnya, khususnya agama Hindu atau Bali, saya kira untuk kelangsungan arak ini tidak mungkin akan putus, ya, tidak mungkin akan putus. Mudah-mudahan warga Kramo di sini minatnya lebih banyak lagi untuk memproses arak ini. Peran serta dari desa adat itu bagaimana tentang untuk produksi arak, Untuk meningkatkan, kalau untuk meningkatkan, kalau memang Kramo minatnya semakin dominan atau semakin meningkat dari desa adat, karena ada program juga dari istilahnya kebenuran atau program desa adat di dalam hal kegiatan di desa adat itu ada menggali potensi desa adat, hal-hal yang sifatnya unik, hal-hal yang sifatnya lokal atau yang disebut dengan kearifan lokal itu mungkin akan diadakan suatu pembinaan, akan diadakan suatu istilahnya bintek tentang kegiatan pembuatan arak ini. Baiklah, Tiro Benesa, kalau begitu saya mohon izin untuk meliput salah satu masyarakat yang masih aktif dalam memproduksi arak di Lekungkang. Ya, silakan lurus. Ini yang tadi yang mau pamit, miring, turun. Ya, lurus. Swastiastu. Swastiastu, Sika. Swastiastu, Pak Mas. Nggih, puniki kita lagi cingak produksi arak ustika mungkin kan. Nggih, jangan ning napi-napi. Oh nggih, Nggih. tiang lagi nyingak demen nggih. Nggih. Ning. Nggih. Puniki berarti
Dangdang, terus penukup, uli mungkil buah kan? Nggih, aja mungkin buah dan Oh, niki mungkil buah. Oh, niki daging tanah niki. nggih menambah kan. Kamel pangkan uus sama kita. Kita di kesatan. Oh, terus teh niki satang. Teh napi mangke niki. Nanti dadak Oh, dados kan. Dan terus niku cangcong macamnya. Di paras. oh, benten cangklong niku. Nggih, di paras. Oh, paras niku kita. Oh, niki oh, niku kaleng. Oh, niku arak netel ngeten nih. Penguak wasan itu. Nguap nih. Oh, niki dumun pulang. Tua. Oh, itu. Uang itu kekali ki. Oh, kekalingnya dados ning kene. Anus nih. Andus ning. Nggih. Oh, berarti ya dua nih. Niki dumun. Nggih. Terus dados andus niku. Lain kekalingnya kan. Nggih, menguap. Oke, dan oh, berarti ini kan penyulingan maksudnya nih kan. Oke. Dan yang aniki udah mendaging nih. Udah 16 botol. Oh, 16 botol nih. Aku kan lagi sama dulu. Ada kajian. Putus nggih. Oh, putus full niki nggih. Full. Oh, full nggih. Iya, bagian dasar kentang satu botol. Ya, manikur doang manikur loh. Oh, kenten. Oh, terus yang bak polene kudu nih ke pole. Satu botol bir. Satu. Oh, kide dadasnya nggih. Akide ada apa wantan niki. Nggih. Kenten kide. Nggih. Men terus sisane niki dadas angin api. Hutang Oh, apa? hutang. Kurang jam niki dadas prosesnya nih. Prosesnya di jam 6 sampai jam 11. Jam 6 sampai jam 11 kenten. Nggih. Oh, niki ten dadas mati api deh. Dan terus dekat mantu. Bukan. Oh, gede tenados, cenik tenados. Pada dekat mantu. Oke. Dan yang nek ngariane ngustika saking pidan iki pun kenten. Saking keturunan. Saking turunan. Unang ini sampun dapat tiang sampun pemargi peniki pengelingsir tiang. Dadasne yang proses niku uli awal tika ngirisnya pedidi niki. Nggih, tiang melisin pedidi duang pun. Enten nggih kadang-kadang. Kuantan tiang agak ngetelun wau boleh apayo kendan. Wenten nak ngician tiosan niku. Menten dakal sadek. Oh, wenten. Nggih. Dadasne kumpulan riki, dadasne siki kenten nggih. Nggih. Mungkin tumbas tiang niki aji 20 apayok ada pian aji 40 ndak. Nggih, karena prosesnya lama niku no. Nggih, aman niku apa? Ada dia aji 40 satu botol bir ndak. Yang selama niki napi kendalane ngarianen dua arak niki. Yang kedalan niki nggih, ian hujan-hujan agak sedetan kita ian panasnya becek, dan niku kendalane. Kasar hujan iki kan pepesan nang dan mersidangi desain dan kedala belik nyane dan Ian musim kemarau niku kan Iya. nyak niku. yang mungkin kemaron tanya mungkin sebecik mungkin panas mungkin becek dan Oke, ya. panas makin Becek. bagus becek niku Oke, kan. kayak pemesan arak nanti becek dan yang sabah karena campur toyo agak ke terlambat karyanya yang panas gede niki lomboknya becek karena cepat proses itu pengarakannya becek kan dideh apun kena lembung-lembungan tua kan yang kadi sabah-sabah niki ning agak bening kali ya mangken wau dia munggah ya biasanya ampun nundi munggah dan Ian sane numah saking napi mantan niki. saking dah benda numbas iki yang dia mangken saking sabanan jauh wenten anu wenten angkatan jauh wenten harga mana Pisilum na pedane. Poluan bentan ngerah mereka kuala dan pati polen. Kaleng nanti dikit-dikit dan dikit berpasan dan boleh medakan dan. Karena produksinya terbatas nih. Terbatas nih nah angeno ian poluannya aja dan terang itu kalangeno boreh reraman itu. Kalangeno boreh-boreh reraman dan terjeragana yang minum niki kalangeno boreh reraman dan. Berarti dados sangen boreh arak niki nggih. Lain itu napi dados sangen napi niki arak.
minum tekan ya nangana bore beniki kon nutur lah niku dan bar-barak kekuh motoyo arak kan. Kentan tak bore ne dan lagana nutur kentan tiang nonton uning alet wa kaslin dan. Oh, li kan nge minum angin tetabuhan. Minum kan tetabuhan niku kentan. Minumnya kadang-kadang gitu. Yang minum nak ada nang niki ngerahan yang muda dipaduan campur bir dan ya niki kadang-kadang ampun nak niki ane penting anga ngono bore. Dan bore reng lagane dan nak niku pentingnya reng angono tamu-tamu bore dan deh. Nah niku angono tabuan nak kapah niki borehan yang penting dan. Bore. Mungkin kan gubernur ampun ngobedalang pergub niki tentang arak. Punapi tanggapan tika niki. Ya, ampun resmi lah arak niki. Yang tiang dan uling dumun nak biasa-biasa kan dan. Tentang ya. Oke durung resmi dikena ake ampun silbo nikan angin bore. Dan karena dan angin tiang bore dan dadas kerana tiang bani tanggung jawab bangun bore raman tiang anak dan bani ko dapat apa ya. Nge kayak kendan tiang ya. Tapi campuran bore berat barak, ring cekok dan muling angin uap ring cokon dan. Dan tetap ngariane saking dumun nge walaupun enten peraturan enten kan enten Nge. Gimana tegar gitu gede itu. Udah bawa pulang kan yang ada api itu dadakan begitu langsung. Jangan dia. Nah, cuma kita api nak itu di situ sana. Tunggu dah. Penting terus ah. Tuh belakang.